Terus mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Tiba-tiba suara nenek-nenek. Hah? Apalagi ini dalam pikiran saya, karena itu saya masih sadar bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Balik lagi bareng aku Anggun. Aku Ompe. Selamat datang di Nutur Nutur Wengi. Oke, malam ini kita akan ngomongin sesuatu hal yang mungkin memang sudah common, tapi selalu menarik untuk dibahas. Jadi ngomong-ngomong, kalau soal naik gunung pasti akan ada aja kejadiannya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya mengenai pendakian di gunung. Tadi udah dibahas sih di belakang ini ya, di belakang layar. Ceritanya akan seru banget konco-konco. Jadi kita langsung aja sapa narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Mas Dani. Malam Dani. Kang P. Beda nih. Beda nih. Bang P sama Gue manggilnya Mas, lo manggilnya Kang, nggak apa-apa, bebas ya. Bebas aja. gue manggilnya Bang ya. Ya, boleh. Bang P Boleh. sama Kakak Anggun. Boleh. Aman aja, senyamannya. Bebas nyaman ya. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Mas? Jadi kita kan tadi udah ngobrol sebentar tuh ya. Ya. Apa namanya, Mas Dani tuh udah daki gunung lumayan banyak tuh, gunung macam-macam tuh. Tadi ada Lau, ada Slamet, ada Salak, apalagi Merbabu, sama satu lagi bukan. Nah, yang Gong ini yang akan kita ceritain, Ranca Upas itu gunung atau bukan? bukan. Dia tempat camping ceria Oke, di daerah Bandung. oh ya, yang satu lagi Apa nih? yang sebelum Ranca Upas kan tadi yang kita Slamet. mau bahas. Gunung Oke. Slamet. Nah, gitu konco-konconya. Jadi ada Gunung Slamet dan Ranca Upas ya yang akan kita kupas malam ini ya. Karena Ya. kalau ngomongin semuanya banyak Sebenarnya. banget. Ya. Mungkin kita bisa jadiin berapa episode kalian nanti ya. Iya. Nanti kita undang lagi Mas Dani ke Boleh. sini. Kita pilih yang Siap. paling terbaik lah ya. Siap. Yang menurut kami terbaik. Sip. Kalau gitu sebelum kita mulai cerita detailnya, aku mau ngingetin konco-konco semua yang belum subscribe, please subscribe dan like kalau suka sama konten-konten kita, karena itulah bahan bakar kita, semangat kita untuk selalu memberikan konten-konten yang seru buat konco-konco tonton ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Silakan, Monggo. Kang. Mulai dari mana? Mungkin dari Slamet dulu kali ya. Boleh. Oke. Tapi bakalan sebenarnya dari awal. Ya, awal boleh. Kalau di awalnya sih penasaran ya. Dari penasaran untuk dulu pernah dikasih pokoknya dulu orang tua tuh cerita, katanya Bibi tuh semalam ngeliat itu apa, kata si Bibi, ayam mau ya tak di dapur. Ada harimau di dapur. Ya, ada harimau di dapur. Terus cerita si Bibi ke orang tua. Akhirnya orang tua cerita ke saya. Saya belum lahir juga kan. Beberapa setelah umur 20 tahun. Salah. Umur 20. Itu saya diceritain. Dulu Bibi itu di kampung kamu tuh, di tempat kelahiran kamu Cicurug, ngelihat katanya ada Harimau. harimau kayak biasalah
kan aneh ya, maksudnya kalau misalnya ini kenapa bisa ada kayak gituan gitu ya. Akhirnya saya penasaran, lama kelamaan saking penasarannya saya tanya, saya kerja. Pas rasa penasaran itu makin ada lagi karena saya ketemu dengan orang yang peka lagi. Nah, ketemu dengan peka di daerah Cikarang, bahas tentang Hodam. Apa Hodam? Saya tanya, Hodam itu apa? Ya, Hodam itu setiap orang punya katanya, setiap orang punya yang ngejagain kamu katanya. Penasaran tuh ya. Akhirnya setelah dari situ udah benar belum ngeliat, cuma ngerasain hal-hal yang kayak merinding. Setelah itu saya ketemu lagi nih sama temen orang Tangerang, Balaraja. Cerita ke dia, dari cerita, oh lu cocok nih sama bibi gua, lu ke tempat gua aja ketemu sama bibi gua. Akhirnya masih mikir, ya udahlah, daripada penasaran, udah kesana. Nah, kesana siap-siap. Saya tanya sama si bibi itu, saya lupa namanya ya, namanya bibi ini siapa. Saya dulu pernah, saya ceritain ke bibi, dulu pernah diceritain sama orang tua, sama bibi saya juga, itu ketemu sama yang namanya macan di dapur, harimau di dapur. Saya tanya, saya penasaran dengan Hodam itu kayak gimana, saya mau tahu, kayak gituin kan. Beneran kamu tahu apa bener itu Hodam kamu yang di itu, katanya yang di dapur itu kan. Saya bilang. Nah, akhirnya karena penasaran itu dimasukin deh, itu saya dipanggil. Hodamnya dipanggil. Hodam dipanggil. Tiba-tiba dua kali prosesnya sebenarnya sama. Ada syaratnya, harus baca syahadat, harus baca sholawat. Saya baca 2 kali, harus fokus katanya untuk hilangin semuanya. Tuh, pokoknya jangan pikirin duniawi, lu lepasin pikiran lu, kosongin pikiran lu, dia bilang gitu. Yang ketiga kalinya masuklah dari kaki sampai mata, kata saya, ini apa, hitam, katanya, hitam. Nah, dari situ selesai, udah dikeluarin sama dia, dia berpesan ke saya, bibinya itu berpesan ke saya, kamu jangan sampai bisa masukin, manggil, nggak bisa keluarin lagi. Dari situ saya mindsetnya tetap jadi kepegang sama saya, di pikiran saya itu aja gitu. Karena saya hobi hiking nih ya, suatu saat ke Gunung Slamet, dan kebetulan teman saya ada beberapa yang peka juga, ada yang peka. Biasanya saya kalau mendaki sebelum Gunung Slamet itu nggak pernah secapek ini untuk mendaki ya. Tiba-tiba dari pos 3 sampai ke 5, kok berat banget ini, kayak bawa barang banyak banget gitu. Akhirnya tibalah di pos 5 pas waktu maghrib. Capek banget itu, bener-bener capek. Istirahat, dan karena emang maghrib ya udah istirahat, saya duduk. Tiba-tiba teman dari bawah nyusul, ayolah cepetan, dikit lagi kita ngecamp di pos 6 sesuai dengan apa rencana kita semua ya, di pos 6. Terus saya kesel sama teman saya, telah yalah, masih maghrib, gue juga capek, baru duduk, masa gue harus diri lagi. Aduh, ya kita berhenti, mereka ngalah. Yaudah, untung ada satu orang yang dewasa, bener-bener emang di atas saya umurnya juga kan, dia dewasa banget, dan itu dia orang yang peka juga sama saya. Kita masuk ke pos 5, minggir ke arah pohon yang lebih besar,
ada pohon tiba-tiba kayak orang tumbang, pohonnya tumbang itu. Di bawah pohon ada beberapa lahan buat tenda kita. Itu juga ada pendaki lain yang naik bikin tenda, udah ada. Kalau nggak salah itu 3 tenda kita diriin. Mereka selesai, saya nggak bisa bantu karena pikiran saya masih kayak ada yang benar-benar ditahan gitu. Saya kesal sama mereka, tiba-tiba saya ngegeram. Dan ayo masuk, dingin. Teriak saya langsung. Dari situ orang yang peka itu teman saya yang peka. Aduh, Dan, siapa sih yang ngikutin lu, Dan? Udah tuh teriak dan berontak. Mereka nggak bisa angkat saya. 4 atau 5 orang kalau nggak salah ya. 4 atau 5 orang. Dari situ nggak kuat gotong ya. nggak kuat. Padahal 5 orang tuh laki Ya, semua. laki semua, nggak ada yang kuat gotong. Dan kok nggak? Saya sadar tapi saya dikendalikan gitu. Itu posisi saya belum tahu itu yang masukin saya itu siapa, cuma saya paham kok mereka nggak tahu, nggak kuat gitu lah. Akhirnya terpaksa ya agak diseret, tapi diseret masuk ke tenda. Saya tenang, tiba-tiba saya senyum sendiri kayak orang. Gue senyum, tapi mereka minta maaf. Dan lu kenapa sih, Dan? Terus dia langsung baca surat, ya pokoknya baca ayat kursi, sama biar kita ibaratnya biar saya apa yang ada di saya tuh ini diusahain terus, dari kaki lah, jempol kaki yang dipencet, katanya kan kayak gitu ya. Akhirnya tiba-tiba suara nenek-nenek. Apalagi ini dalam pikiran saya, karena itu saya masih sadar, Bang. Kak, aduh, kok bisa nenek-nenek? Dan dia ngomong, jangan ganggu cucu saya. Dengan nada nenek-nenek. Pada nangis teman saya. Bang Dani, oh, minta maaf. Gue gak ngelakuin lagi, gue gak bakal egois lagi naik gunung. Masih belum ikhlas tuh gue. Masih marah sama mereka. Mereka benar-benar udah. Ada satu yang benar-benar egois banget. Tiba-tiba dia nangis dan minta maaf. Dan gue minta maaf. Terus langsung hati saya ngucap, ya kembali lagi keluar sana. Beneran keluar. Aduh, ini kaget lagi saya, Bang. Kok bisa? Nah, di situ udah tuh kelar. Semuanya udah kelar. Saya udah selepas. Akhirnya sadar, tidur. Besokan pagi kita naik mendaki karena udah pengen ke puncak kan ya. Tujuan kita puncak. Dan kebetulan pas itu teman saya hipo. Hipotermia. Akhirnya kami balik lagi ke tenda. Besokannya pulang. Pos 1 mau ke arah base camp. Dani ada di sebelah kiri. Dani, suaranya kecil tapi bisikin. Ya agak jauh. Dani 3 kali. Saya takut dong. Saya minta perlindungan sama teman saya. Ada yang ganggu lagi. Dari situ, Bang, udah. Dari situ sebenarnya banyak lagi. Agak masih kepikiran di pikiran saya itu, kenapa kok ada nenek-nenek yang ngikutin saya. Terus yang manggil tadi akhirnya enggak? Cewek juga. Kata teman saya, udah abaikan saja. Ya udah, akhirnya cuekin, tapi tetap udah 3 kali itu aja tetap masih kayak merinding aja di merinding lah pokoknya, sampai kepikiran gitu.
Tapi gue mau mastiin dulu ya, biar kebayang sama konco-konco mungkin ya. Berarti tadi pas kondisi lo kesurupan, itu lo sadar tapi nggak bisa ngendaliin gitu ya, kurang lebih gitu kali ya. Lo sadar tapi nggak bisa ngendaliin badan lo sendiri gitu ya. Benar. Oh ya, jadi biar nggak bingung apa namanya kita biar gue nggak jelasin kayak apa namanya, lo kok bisa ngelihat diri lo sendiri senyum dan lain-lain. Berarti kondisi lo sadar tapi nggak bisa ngendaliin badan lo. Benar. Oke, abis dari kejadian Gunung Selamat itu, lo masih penasaran lainnya nggak? Masih banget, masih penasaran. Gua nggak tahu ya, pokoknya setiap gua melangkah tuh pasti gua ketemu dengan orang yang peka semua ya. Entah itu emang udah jalannya, ketemu lagi. Sebenarnya dia udah pernah nanjak bareng sama gue di Gunung Gede. Cuma kita baru ketemu lagi dengan hal-hal kayak gitu di Ranca Upas. Nah, gimana tuh yang di Ranca Upas? Itu gokil, parah bener. Kaget gue bener-bener. Sama di situ juga gue kesurupan juga sih. Awalnya udahlah kita sampai jam 4:30 sore. Kita buat tenda. Kita masak-masak, bikin api unggun sekitar jam 8 lah ya. Kita makan dulu, nyanyi-nyanyi, ada yang bawa gitar, ada yang gitaran, nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba teman saya yang peka juga tuh ya, lu mau mana? Gua mau toilet dulu ya. Oh ya udah, kata saya, ya saya nunggu nih sama teman-teman yang lain. Si Nano kemana sih? Namanya Nano kemana? Coba dah lu susulin, kata dia. Ya, akhirnya saya susulin tuh. Lu ngapain di tengah-tengah sini? Dingin. Kak, suasananya enak banget, kata dia gitu. Enak banget, adem, kata dia. Enggak, anginnya enggak angin yang bikin dingin gitu, yang anyep. Dah akhirnya dari situ dia tadinya nggak mau ngalah. Dia masih mau di situ, gue masih di situ. Ya udah gue tinggal bentar ya, tapi dia nyusul, akhirnya dia nyusul. Tiba-tiba gue kesurupan, Kak, Bang. Di mana tuh posisinya pas lo kesurupan? Itu pas udah sampai tempat camp ya. Ya kita udah, kan emang udah buka tenda kan, udah gue balik lagi ke tenda. Tiba-tiba gue sama teriak-teriak lagi, teriak. Si Dani itu kenapa lagi dari teman saya yang satunya lagi kan yang pernah ke Gede juga ya, dia peka dan dia juga bisa kata dia sih bisa lepas raga ya. Nah di situ tuh sama, di situ juga gue diangkat nggak ada yang kuat, akhirnya masuk ke tenda. Masih yang ngegeram, ketawa, senyum sendiri. Akhirnya dia udah keluar dia yang ngeluarin ya, karena yang di situ posisi gue nggak bisa ngeluarin tuh. Di situ kita tidur dah malam, kan udah malam banget ya, udah jam 1:30, sekitar 1:30 kita kelar semuanya, karena udah ada hal kejadian yang kayak gitu. Tepat pukul jam 12 lah, jam 12 lewat dikit. Mereka pada istirahat kali, capek, udah akhirnya kita tidur. Tiba-tiba sekitar pukul 2 bangkit. Gue bangun karena teman gue yang peka itu merinding kayak lu kenapa? Akhirnya gue bangun dong, karena gue pikirnya dia kedinginan. Tapi gue yakin dia bukan kedinginan gitu. Bukan kedinginan. Akhirnya gue bilang, Ri, namanya Fahri, Ri, sadar, lo kenapa? Gue bilang gitu kan. Akhirnya temen pada bangun tuh semuanya, karena kan suara kedinginannya dia juga lumayan kenceng kan, sampai ke tenda yang lain kan, temen samping lah ya. Akhirnya gue suruh buatin air dingin, air hangat, air panas lah, panas. Coba buatin air panas. Gue ditinggalin dong sendiri berdua sama dia tuh.
Dari situ gue lihat mukanya dia tiba-tiba berubah bang. Bibirnya hitam, matanya hitam, kuping jadi lancip. Oh iya. Ya Yang lain lihat juga nggak? enggak, Lu doang. gua doang. Karena kan yang lain masih di luar buat air, dan gue berdua doang di dalam sama dia di tenda. Sontak kaget dong gue kayak gitu. Hah? Apalagi ini gitu loh. Kayak goblin tau nggak, Pak? Kak. Iya. Ya goblin kayak gitulah, yang di film-film itulah. Agak serem juga kan. Udahlah dikasih air, tiba-tiba bunyi suara hihihihi. Itu kecil banget, kayak baru keluar dari tenda gua gitu bang. Terus temen gua tiba-tiba ngeluarin air, muntah air. Kata gua, kan dia nggak minum nggak apa, masa dari bangun tidur tiba-tiba muntah air. Bening. Tiba-tiba dia cerita besok. Akhirnya gue tanya, lu kenapa sih, kok bisa kayak gitu, muka lu jelek banget, hitam banget, berubah pesat. Sorry, abis muntah bening itu sadar. Akhirnya. Oke. Baru lu tanyain. Ya gue tanya, terus tanya, lu kenapa? Dia minta maaf sama gue, dan sorry ya, gue semalam minta tolong sama penunggu di sini buat lindungin kita, dan lalu bego, tolol bego. Ngapain lu minta tolong sama hal-hal kayak gitu? Tau nggak, gue kemarin lepas raga, tiba-tiba gue ada di danau, gue ngikutin dia karena dia ke danau kan. Yang gue muntah air itu, tau nggak, gue diceburin sama dia. Makanya pas sadar itu gue muntah air. Ri, lu salah langkah. Ngapain lu minta hal kayak gitu? Terus sama dia minta perlindungan. Lu kayak gak punya Tuhan, Ri, gue gituin. Dia gue minta maaf, dan di situ dah mereka pada kaget semua ya kan. Dan si teman gue juga kaget. Iya benar, emang itu yang nunggu di sini, dan yang masukin gue itu nunggu di sini. Teman-teman lu heboh dong ya jadinya abis itu ya. Yang lain maksudnya heboh dong ya. Enggak, karena ceritanya baru sama gue doang tuh, dia nggak berani cerita ke yang lain karena yang lain udah nggak mau ini, karena pengalaman di Lau dia pernah kena juga semuanya. Dan itu pendakian itu semuanya sama mereka ya. Saya nggak ada. Gue nggak ada kak. Katanya di Lau itu di pos 5, dia cerita tuh di tendanya itu tiba-tiba ada rambut panjang banget itu, tiba-tiba ngelewatin tenda. Pada tanya, Ri, lu semalam ngalamin gak? Ya gue ngalamin. Gue tahu deh, pokoknya kayak ngeliat ada rambut, ada ular juga panjang, atau yang ngelilingin tenda kita. Gitu bang. Jadi semua yang di sana itu gue kayak dipertemukan dengan hal orang yang peka semua gitu. Banyak banget sih sebenarnya kalau misalnya mau ceritain. Terus lo masih makin penasaran dong gara-gara itu kan? Parah penasarannya parah banget. Sampai sekarang pun masih ada hal yang kejadian parah lagi sih sebenarnya. Boleh? Gak apa-apa. Ceritain lagi. Ya makin aneh lagi sih sebenarnya ya. Makin anehnya tuh, saya juga pernah berobat sih sebenarnya ke Ars Sukabumi Pak. Namanya itu Pak Heri. Di tempatnya kediaman Pak Heri itu kita baru sampai tuh sekitar 5:30 mau maghrib lah. Tiba-tiba ada tuyul. Itu apa? Gue lihat tuyul pada bercanda. Di mana? Di rumah Pak Heri? Di depannya. Di depan rumah Pak Heri? Di depan rumah Pak Heri. Dani, kenapa Dan? Kamu lihat? Iya Pak, tadi ngelihat ada 2 anak kecil. Kan gak mungkin botak juga dua-duanya main-main. Terus tiba-tiba dia sembunyi. Setiap saya lihat dia sembunyi, terus keluar lagi lari-larian. Kamu bisa lihat? Bisa Pak. Gak tahu, tiba-tiba mungkin ya
tapi emang sering kali ngeliat. Ya udah, akhirnya karena hal itu dia bilang, wah kamu calon nih Dan, calon orang yang bisa ngobatin katanya. Calon. Dibilang tadi gitu. Calon orang-orang yang dikasih kelebihan katanya. Ya dari situ ada lagi kejadian lagi tuh, ketemu lagi temen yang peka. Baru lagi atau orang yang lama? Lalu lagi Baru, oke. itu teman kita udah lama, maksudnya bukan lama ya, cuman kenal sepintas. Akhirnya ajak nongkrong, tiba-tiba kita cerita horor. Ya langsung ceritain ke ini, Bang, Mas bisa tolongin nggak? Tolongin apa? Gue cuman bisa ngeliat, gue bilang gitu kan. Tolongin, jadi kemarin ada orang tua, ibu-ibu pakai kerudung, ibarat orang ustazah lah ya, ustazah, ngomong katanya, kamu buka warung gak sih? Jadi dia itu jaga warung punya mbaknya. Oke. Jadi nih temen lo yang lo temuin peka ini jaga warung punya kakaknya. Iya punya kakaknya. Terus ada ibu-ibu orang ustazah lewat bilang, kamu buka warung gak sih gitu ya, sebenarnya gitu ya. Kamu buka warung gak sih? Buka, Bu, tapi kok nggak ada sih, nggak kelihatan gitu kan kata ustazahnya. Akhirnya dia cerita mbaknya sering kesurupan di rumah setiap mau maghrib ketawa sendiri, udah benar-benar udah dikuasain lah, maksudnya kesurupan lah. Akhirnya dia cerita, dia minta tolongin lah, Bang, Mas, ke rumah besok ya. Udah insyaallah gua ke rumah besok. Akhirnya saya mutusin buat ke rumahnya. Pas sampai depan rumah panasnya minta Allah, bener-bener dah, masya Allah, bener-bener panas sih, kayak di api, bener-bener kita kayak di api lah. Masuk, dibukain tuh sama omnya, karena bibinya udah kesurupan kan, Saya masuk, tiba-tiba ada yang keluar, itu jenglot, agak pendek kayak anak kecil, rambutnya panjang banget terurai ke lantai, tapi dia nggak napak gitu loh. Waduh, ini nggak napak, apa lagi ini gitu saya. Tapi dia nggak berani nampakin, cuman ngebelakangin saya ke arah dapur, Bang. Kata si om, kenapa Dan? Tadi ada yang keluar dari tempat Mbak. Pantesan Mbak kayak gini terus kan, kata saya gitu. Udah lama ini Mbak. Mas udah lama belum nih Om? Udah lama, pokoknya. Ketahu udah nggak dengar dari orang, katanya ada yang ngisengin kita, ada yang apa namanya, nutupin usaha kita. Ya bener. Saya cuma sebenarnya kasih ya udah rukiahin. Pokoknya setelin Al-Baqarah setiap sebelum maghrib. Mbak pulang dari warung langsung setel. Akhirnya di setelin, bacain ayat kursi beberapa hari, Bang. Besokannya saya tanya, gimana mbaknya, masih kesurupan nggak? Alhamdulillah Mas, enggak. Alhamdulillah. Saya masih bertanya-tanya itu, loh bisa cepet banget. Saya nggak ngobatin, nggak apa, cuman ngasih ibarat, ya bukan cuman kan Al-Baqarah juga emang dalam Al-Quran ya itu surat ya buat ruqyah juga kan, yang buat ruqyah rumah sama ruqyah diri sendiri itu di sini. Alhamdulillah gitu, udah nggak ada gangguan lagi. Emang diganggu itu, memang kan ada yang sebel, katanya beberapa dua warung sebelum warung dia itu iri. Pengennya tuh dia pergi dari situ gitu. Nah gitu. Warungnya abis itu tapi aman juga nggak warungnya?
aman beberapa bulan, cuman mungkin karena emang gak mau cari masalah dengan tetangga yang itu, akhirnya dipindah ke Cikarang. Usahanya gak dilanjutin. Ya sayang banget ya. Iya. Padahal udah tapi kan hal-hal kayak gitu pasti bakalan Baik lagi. balik lagi karena masih ada iri hati buat nyingkirin, Bang. Nah, emang sirik emang susah emang kalau iri mah. Weh, jadi intinya nih, coba gue ini ya garis gue tarik garisnya ya. Jadi karena memang basicnya dasarnya adalah lo orang yang sangat penasaran Ya. soal hal-hal gaib. Selain menurut lo tadi lo itu peka gitu kan, Ya. emang dasarnya udah peka, terus ditambah rasa penasaran sama hal-hal gaib itu. Terus kayak berusaha cari tahu banget nih Ya. tentang mereka yang tak kasat mata. Gara-gara sempet berinteraksi sama 1-2 orang yang bisa kita sebut sebagai paranormal mungkin ya, Ya. sejenis itu. Ada efek yang lain lagi nih, maksudnya kayak elevate lo untuk sadar lebih peka lagi lah ibaratnya gitu, untuk elevate lo, tapi lo nggak tahu deh pokoknya gimana ceritanya asalnya, terus harus gimana gitu kan. Ya. Udah gitu, oke, lo kan juga pendaki memang kan. Ya udah, selama lo pendaki makinlah lo diketemukan sama mereka-mereka yang tak kasat mata ini beserta teman-teman lo yang ternyata mungkin satu frekuensi sama lo. Sampai ada tadi kesimpulan bahwa dari salah satu yang namanya Bapak Heri tadi ya, Bapak Hari atau Bapak Heri? Bapak Heri katanya lo calon bisa ngobatin orang nih, gitu ya. Kasarnya gitu ya, lo bisa calon ngobatin orang nih. Tapi lo merasa yakin gak yakin, tapi lo akhirnya ketemu sama orang yang punya masalah nih, yang mau soal warung ini, terus lo nemuin akar masalahnya dan mungkin secara kebetulan lo nemuin penangkalnya lah, solusinya gitu ya. Intinya gitu ya. Jadi ngerembet kemana-mana ya sebenarnya. Dan sampai sekarang masih penasaran sama hal-hal Masih. Kelihatan banget semua. Lo sih penasaran banget. Penasaran lo tuh? Penasaran lo sebagai apa sih yang lo penasaran? Itu dia. Gue bingung, Bang. Apa yang gue cari gitu kan? Ya, apa lo cari? Gak tahu. Cuman pengen tahu Hodam itu apa sebenarnya? Apa yang jagain gue itu siapa gitu. Oh, lo pengen tahu siapa yang jagain lo siapa? Ya, itu. Terus apalagi itu aja? Ya. Dan yang tadi gue bilang gue bisa ngobatin orang yang setiap ini sih bukan gue cuma ngasih tahu aja. Jadi gue setiap mijit orang itu orang sembuh. Sembuhnya maksudnya dalam arti misalnya kayak pegel. Dan lo merasa itu pasti bukan hanya bantuan fisik gue, tapi ada sesuatu lain gitu kan? Ya, kan? itu dia. Jadi kayak gue ngerasa lo enak gak dipijit gue? Lo makin penasaran siapa sih yang bantuin gue nih gitu. Oh iya. Gue tanya kan kayak ke orang yang gue pijit, lo enak gak? Enakan lu dan daripada tukang pijit lain. Dari tukang pijit yang refleksi. Oh gitu. Udah. Dan saya juga setiap ketemu sama cewek ya, ketemu sama cewek, saya ke puncak bareng dia. Saya bilang, pegel, badan gue kan pegel ya, kalau ngendarin motor kan angin apalagi ya, tekan dong di bagian punggung. Emang bener dia enak pijitannya. Jadi saya diketemuin lagi dengan orang-orang yang peka. Dan saya dia peka juga. Saya tanya sama keluarganya, kamu ada keturunan Karuhun ya? Karuhunan kalau orang Sunda bilang kayak gitu kan. Kok kamu tahu? Dan ibunya yang nanya, kok kamu tahu? Dan coba tanya sama nenek. Dan jawabannya benar. Setiap orang yang punya hal kayak gitu, kayak
mijit orang tuh pasti enak walaupun dalam nggak perlu tenaga kenceng gitu. Dan lu juga pasti punya pengalaman hal kayak gitu kan Kak? Iya. Oke, menarik nih. Lo berarti banyak banget pertanyaan kan dan sebenarnya. Banyak. Nah, keep dulu pertanyaan lo karena akan dilanjutin di segmen selanjutnya nih, ya Siap. kan? Nah, konco-konco seperti biasa. Kita akan ada segmen selanjutnya yaitu segmen pembacaan tarot yang akan langsung dipandu oleh Om P. Jadi jangan kemana-mana. Ya, konco-konco, sesi tarot akan saya mulai. Dan udah siap? Siap Kang. Mulai dari pertanyaan pertama. Apa yang mau tanyain? Yaitu dari Hodam. Ya Hodamnya itu saya pengen tahu, katanya kan setiap orang itu punya Hodamnya masing-masing atau yang ngelindungin diri dia. Hodam saya itu seperti apa? Oh, Karena dari silsilah keluarga kan pernah ada yang aneh lah di Sukabumi itu gitu. iya. Jadi pertanyaannya, hodamnya Dani itu seperti apa gitu ya? Ya, Ya mudah-mudahan gue bisa menjawab ya. Ambil kartu dan satu kartu. Acak. Semoga bisa gue baca. Lagi dan buka lagi. Apa? Terus mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Kamu ikut Dani udah lama? Dari Balaraja. Ya, perempuan. Malam ini terakhir kali ya. Malam ini kamu terakhir di tubuh Dani ya. Saya pulangin lagi. Ya. Jadi dia mau apa? Marah dia. Kamu marah? Iya. Karena dibuka di publik. Pulang ya.
Beneran. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. 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 Buang, raga kembali ke diri. Terus naikkan kesadaran penuh saya. Masih? Apa lagi? Biar pada keluar semua. Ada apa lagi? Mau? Dan ini nggak bisa ngelawan dan jangan lagi. Tarik lagi dan tarik lagi. Buang. Tarik lagi. Buang. Bilang raga kembali ke diri. Kembali ke diri. Bilang aktifkan pagar benteng bersih diri. Aktifkan pagar benteng bersih diri. Bilang. Bilang buka kemampuan diri saya. Yang dalam diri saya itu keluar semua. Kalau muntah bilang ya. Nih. Baik. Minum dan. Minum dan. Kan Dani punya kegelisahan dalam hati, apa yang Dani kegelisahin? Dia tuh punya masalah pribadi, apa masalah jiwaan, mentalnya gitu. Nah, apa lagi? Nah, terus apa yang dari apa yang dari rasain apa?
Keluar semuanya. Terus makin sedih, makin keluar, energi negatifnya keluar. Dalam hati bilang, energi negatif keluar semua. Keluar semua. Terus dikit lagi. Dikit lagi. Terus dikit lagi. Bilang dalam hati, saya mengendalikan diri saya. Saya punya hak atas diri saya. Yang lainnya keluar dari dalam diri saya. Minum enggak? Bismillah. Better. Tiba-tiba masuk ya? Dua beda. Beda. Yang masuk beda. Iya, beda betul. Yang pertama cewek. Cewek betul. Yang kedua benar-benar Satria. Satria. Iya. Udah. Nah itu doang, ada lagi kan? Ada. Masih dalam diri gak? Udah gak ada? Nggak ada. Iya. Tahu kamu dalam hati bilang terima kasih sama ini udah. Jadi biar dia sekarang saya utuh seorang Dani tanpa ada unsur lain dalam diri saya. Pergi dia kan? Udah gak penasaran kan sama Odam? Masih penasaran? Masih? Ada lagi? Bilang dalam diri, ada berapa kalian semua keluar semua? Bilang itu. Kan tadi melek. Jangan merem. Melek lagi. Melek terus. Lagi. Terus melek terus. Lawat dia terus. Melek terus. Terus melek terus. Nah.
Ada berapa? Kamu semua order? Empat. Sisa berapa itu? Sisa 2. Kamu keluar ya? 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 So. Keluar sekarang. Ya, satu lagi. Kamu keluar ya? Kamu nggak bisa keluar? Keluar lah. Bisa? Nggak bisa keluar? Nggak ada pintu? Keluar. Kalau muntah-muntahin aja ya. Tadi yang ketiga apa nggak tiga? Yang ketiga apa wujudnya? Cewek. Cewek. Cewek juga. Yang keempat? Apa? Nggak tahu. Cowok. Cowok. Minum lagi. Cek lagi, masih ada gak? Masih ada lagi gak? Masih? Masih ada lagi? Masih ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Mau nyebutin? Panggil ketuanya. Panggil ketuanya. Panggil ketuanya. Kamu ketuanya? Iya. Kamu ketuanya? Mau? Dari mana? Dari Panjalu. Dari Panjalu. Kalau Panjalu ngangguk. Iya. Selesai ya. Malam ini selesai. Kasihan Dani, ya. Ya. Mau nggak? Boleh.
Tarik nafas. Tarik nafas. Ayo, terus sampai bersih. Terus. Cukup. Cukup. Soal macam berhasil. Dalam hati bilang, buka kesadaran penuh diri saya. Bilang tutup jantung spiritual saya. Aki nggak mau. Siapa? Nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Aki. Laki-laki. Bilang sama dia, kalau nggak mau keluar kasihan dia. Nggak mau. Tinggal dia doang. Nggak ada lagi. Dari mana nanya? Nggak mau ngasih tahu. Senang makan tuh gudang ya? Iya. Keluar. Udah. Istighfar. Minum lagi dah. Minum lagi. Minum lagi. Nggak kuat lemes. Lemas kan? Bantuin ya. Karena dia pengen tahu hodamnya, jadi semua hodamnya keluar. Tapi lemas pasti dia, karena biasa ada mereka tiba-tiba kosong, pasti lemas banget. Enak kan? Dan tinggal istighfar aja. Dani ini ada Dani asli nih. Cuman lemas aja. Udah. Udah keluar semua. Ambil gelas aja nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa digerakin. Iya. Konco, jadi kalau ada ya, kalau penasaran sama satu hal,
dampingi sama orang yang ahli ya. Jadi jangan sampai ya contohnya seperti Kang Dani ya. Akhirnya yang masuk yang asal yang makan diri Kang Dani, akhirnya permasalahannya nggak selesai ya. Karena Kang Dani tanya soal khodam ya, yang keluar bukan bacaan lagi. Ini bacaannya kan mereka marah ya. Ini ya asal megang pedang ya, jadi mereka marah itu. Kalau muntah keluarin aja, karena ini diekspos ya. Tapi kan tadi kan nggak penasaran ya, karena udah keluar semua dan Kang Dani tahu kan isinya apa kan. Bisa sampai 4 gitu. 6 sebenarnya. 4 tambah 2 tadi. 6. Ini sesuai dengan kan. Oh, iya. Coba lanjut. Ya. Hah? Lanjut. Pertanyaan kedua. Apa lagi? Apa ya? Bingung jadi. Bingung Masih. masih jet lag. Konco-konco, ini di luar kondisi yang normal biasanya ya. Jadi segmen tarot kita udah cukup dulu Ya. karena Mas Dani harus istirahat dulu karena tadi ada Buat ya pokoknya nggak biasa lah gitu ya, Pe. gangguan. Ngeliat kejadian tadi, kira-kira pesan apa yang bisa lo sampein buat konco-konco di rumah? Ya bagi konco-konco yang penasaran sama hal-hal mistis ya di saran gua sih ya tanyakan sama yang betul-betul benar-benar ahli ya. Jadi takutnya ya kan kalian nggak tahu ya apa yang masuk dalam diri kalian ya, akhirnya nanti takutnya ada kejadian yang hal-hal yang negatif ya, yang kita nggak tahu secara psikis, ganggu psikis kalian ya. Khawatirnya mengganggu kehidupan normal kalian, itu aja sih. Pesan dari saya itu aja, Gun. Gitu ya. Iya sih, asli mencekam sih. Iya, iya. Sampai bingung harus ekspresinya Iya, gimana jadi gitu. Ketika Mas dia nanya siapa khodam dia, ya keluar semua khodamnya. Ngeri, ngeri, Oh, iya. ngeri. Gue juga sampai bingung ya, mesti gimana gitu ya, gitu. Iya. Nah, gitu konco-konco ya, pokoknya kalau kalian menyusuri hal yang belum kalian ketahui pasti, Iya. ya gitu ya, alangkah baiknya kalian bertanya pada yang lebih ngerti, iya. gitu. Jangan sembarang, gitu aja sih. Ya udah. Biasanya kan kita tutup pakai kita kasih cenderamata untuk narasumber, tapi yang jelas ya nggak bisa lah. Jadi narasumber kali ini harus istirahat. Yang jelas kita terima kasih banget untuk Mas Dani sudah hadir membagikan kisahnya. Sebelum kita tutup, aku mau ngingetin konco-konco semua untuk yang mau hadir di studio cerita-cerita bareng kita, bisa hubungin semua sosial media kita saat ini karena WhatsApp-nya sedang bermasalah ya. Jadi ya sosial media aja pokoknya, bisa DM Instagram atau yang lainnya. Gitu. Kita pasti baca. Jangan lupa senggol-senggol aja pokoknya sering-sering. Oke, baiklah. Akhir kata, Setiap cerita punya hikmahnya. jangan lupa berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.